Bayangkan, 1400 tahun yang lalu tidak ada printer, tidak ada komputer, bahkan tidak ada kertas seperti yang kita punya sekarang. Tapi dari masa itu lahirlah sebuah kitab yang keasliannya tetap terjaga hingga hari ini. Sebuah kitab yang kita baca setiap hari, yaitu Al-Quran. Dan di balik itu ada satu kisah besar, kisah tentang seorang khalifah yang dikenal lembut, dermawan, dan sangat mencintai Al-Quran, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Inilah kisah bagaimana beliau menyatukan umat Islam lewat satu mushaf. Setelah Rasulullah SAW wafat, Al-Quran masih tersebar di dada para sahabat dan di potongan tulang, kulit, serta pelepah kurma. Namun, pada masa Abu Bakar As-Siddiq terjadi perang Yamamah. Banyak penghafal Al-Quran yang gugur. Umar bin Khattab merasa khawatir. Ia berkata, "Jika para penghafal terus gugur, aku khawatir sebagian Al-Quran akan hilang." Maka Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit, sekretaris wahyu Rasulullah SAW, untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Pekerjaan itu sangat teliti, tidak ada satu ayat pun ditulis tanpa dua saksi yang mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Mushaf itu akhirnya tersimpan rapi, dan setelah Abu Bakar wafat, disimpan oleh Umar, lalu diwariskan kepada putrinya yaitu Hafsah binti Umar. A few moments later. Tahun-tahun berlalu, Islam kini telah menyebar ke berbagai negeri, yaitu Irak, Syam, Mesir, dan Persia. Di setiap wilayah, umat membaca Al-Quran dengan dialek yang berbeda-beda. Sebagian membaca dengan bacaan Quraisy, sebagian dengan bacaan Qudail, dan sebagian lagi dengan bacaan Toqif. Semua benar karena Rasulullah SAW memang mengajarkan beberapa qiraat. Tapi masalahnya, orang-orang mulai saling menyalahkan. "Bacaanmu salah," kata salah satu kelompok. "Tidak, yang benar itu seperti ini," jawab yang lain. Hingga akhirnya Huzaifah bin Al-Yaman yang sedang berjihad di Armenia melihat perpecahan itu dan berkata, "Wahai Utsman, selamatkan umat ini sebelum mereka berselisih dalam kitab mereka seperti Yahudi dan Nasrani." Saat itu Utsman bin Affan menjadi khalifah. Beliau memahami betapa berbahayanya perbedaan bacaan jika dibiarkan. Maka beliau memanggil Hafsah binti Umar dan meminta mushaf yang dikumpulkan oleh Abu Bakar, lalu membentuk tim penyalin Al-Quran dipimpin oleh Zaid bin Sabit bersama 3 sahabat Quraisy, yaitu Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-Ash, dan Abdurrahman bin Haris. Utsman berkata, "Jika kalian berbeda dengan Zaid dalam satu kata, tulislah dengan bahasa Quraisy, karena Al-Quran turun dengan dialek mereka." Maka dimulailah proyek besar ini, penyalinan Al-Quran dalam bentuk mushaf standar yang kita kenal hari ini, yaitu dengan mushaf Utsmani. Setelah mushaf selesai disalin, Utsman membuat beberapa salinan resmi. Setiap salinan itu dikirim ke wilayah besar Islam seperti Mekah, Basrah, Kufah, Syam, dan Madinah. Bersama mushaf itu dikirim juga qori resmi untuk mengajarkan bacaan yang benar sesuai mushaf tersebut. Demi menjaga keaslian, Utsman juga memerintahkan agar seluruh mushaf pribadi yang berbeda dialek dibakar, bukan karena tidak suci, tetapi agar tidak terjadi perbedaan dan kebingungan di masa yang akan mendatang. Dari kisah ini kita belajar betapa besar pengorbanan para sahabat menjaga Al-Quran. Mereka bukan hanya menghafalnya, tapi juga berjuang memastikan setiap hurufnya tetap sama, agar generasi setelah mereka tidak tersesat dan benar Allah menepati janjinya. "Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula yang akan menjaganya." Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Jika kisah ini membuatmu semakin cinta pada Al-Quran, bantu sebarkan agar lebih banyak orang tahu betapa berharganya mushaf yang kita miliki. Sampai jumpa.